Halo, selamat malam. Saya mau cek dulu apakah suara saya bisa terdengar. Baik, baik. Oke, kita akan mulai sesinya. Jadi selamat datang em, di sesi hari keempat dari Five Days Free Class Edward, ya, yang saat ini Anda berada di kelas untuk digital marketing bersama saya Dimas Yudo Pratomo. Kemudian em, sebagai pengantar mungkin ya, saya saat ini bekerja di Valkyrie Asia Future sebagai Digital Marketing Manager. Kemudian um, ya ber saya masuk di digital marketing sejak 2010. Kemudian bidang-bidang di digital marketing yang sudah saya geluti diantaranya SEO di mungkin 4 tahun pertama di karir saya. Kemudian pernah juga manage sosial media, lalu sempat di marketing automation, kemudian saat ini lebih fokus 5 tahun 6 tahun terakhir lebih fokus di performance marketing, dan um, di 1 tahun ke belakang juga menghandle untuk customer engagement platform. Jadi kalau apa digital marketing itu saya termasuk yang all rounder gitu ya. Jadi seorang generalis. Saya harapkan kita bisa sharing pengalaman di sesi Edwork ini. Baik, kita kan sudah masuk di hari keempat. Jadi temanya adalah organic versus paid channel. Jadi kemarin kita menjelaskan tentang di hari-hari awal apa itu digital marketing, keunggulan digital marketing, bagaimana memulai digital marketing secara teoritis gitu ya, secara konseptual, apa sih yang harus dilakukan. Nah, ini sudah masuk ke yang lebih mendalam. Jadi di digital marketing biasanya dikenal dua semacam dua kategori untuk mendatangkan traffic, untuk mendatangkan audience. Yang pertama adalah organik. Jadi kalau organik itu murni secara natural, tidak menggunakan channel berbayar atau tidak berbayar. Nah, sementara yang di paid channel tentunya sesuai dengan namanya, yaitu ini adalah channel berbayar. Channel berbayar itu maksudnya bagaimana ya? Otomatis kita memasang iklan gitu di channel tersebut. Nah, di hari yang ketiga kemarin sebenarnya kita sudah membahas tentang channel organik. Nah, saya akan review sedikit. Jadi yang kemarin kita sudah sempat jelaskan mengenai SEO, ya, Search Engine Optimization. Ini merupakan bagian dari channel organik yang paling penting. Nah, gitu. Jadi SEO ini berusaha menampilkan website kita di halaman pencarian utama di Google, gitu ya. Jadi kita ingin website kita itu muncul di halaman-halaman awal atau posisi-posisi tertinggi di pencarian. Gunanya apa? Supaya ketika orang mencari, maka akan melihat ada listing kita di sana, ada website kita di sana, dengan harapan untuk melakukan klik di sana yang sesuai itu dengan minat mereka. Nah, yang kedua adalah sosial media marketing, ya, sosial media organik sebenarnya. Jadi kita menjelaskan kenapa perusahaan harus uh, masuk di sosial media, diantaranya adalah ya karena ini merupakan wajah dari perusahaan gitu ya. Saat ini jika perusahaan atau jasa atau produk itu tidak punya sosial media, ini rasanya agak kurang gitu ya. Karena apa? Banyak aktivitas gitu ya yang bisa dilakukan, banyak yang bisa dilakukan di sosial media, baik itu mendisplay
produknya, baik itu memberikan konten-konten yang relate dengan tidak hanya keunggulan produk, tetapi dengan apa ya namanya brand yang berusaha branding yang berusaha atau feel yang berusaha disampaikan oleh brand tersebut gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah email marketing. Ini untuk penjelasannya ada dua tipe newsletter ya. Email marketing. Yang pertama adalah email newsletter, kemudian drip campaign. Kemarin kita sudah membahas tentang ini. Baik. Nah, setelah kita membahas tentang organic channel, ya tidak berbayar. Nah, sekarang kita masuk ke paid channel. Paid channel itu apa aja? Kita akan bahas tiga hal di sini. Yang pertama adalah paid search, kemudian social media paid, dan ad networks. Ayo kita mulai dengan yang pertama. Yang pertama adalah paid search. Nah, kalau di sini ada ringkasannya, jadi disebutkan di sini skalabilitasnya tinggi, ya kan, dengan penargetan behavioral dan biaya atau cost per customer acquisition-nya itu menengah. Nanti akan kita bahas ya, apa artinya ini dengan contoh-contohnya gitu ya, dengan ilustrasi-ilustrasi yang lebih mudah dipahami. Yang pertama dulu, kita mesti memahami paid search itu apa. Jadi seperti yang kemarin kami sampaikan, baik itu SEO maupun SEM, di sini paid search, itu akan bekerja di halaman pencarian Google. Jadi munculnya iklan kita adalah di halaman pencarian Google. Oke, itu dia. Jadi kalau kemarin ada SEO, maka lawannya adalah SEM. Begitu. Tapi untuk yang SEO akan berjalan secara organik, di SEM itu akan tampil dengan embel-embel sponsor, gitu ya. Jadi iklan. Nah, baik, kita akan lanjut. Kalau kita melihat contoh yang di sebelah kiri, maka kita akan menemukan bagian yang ada garis putus-putus berada di paling atas. Ya, ini merupakan paid search. Ya. Jadi iklan kita tampil dengan sebagai teks seperti ini. Nah, kemudian ada ads-nya. Nah, tapi jangan lupa di bawahnya baru adalah pencarian secara organik yang biasanya dijalankan oleh SEO tadi yang menghasilkan tampilan seperti ini. Jadi mencapai yang tertinggi ini, posisi tertinggi ini butuh effort. Kalau di SEO butuh effort yang luar biasa, kemudian waktunya juga biasanya relatif cukup lama, ya. Karena itu disebutkan kalau SEO skalabilitasnya sebenarnya nggak terlalu tinggi untuk jangka pendek gitu, tetapi berkebalikan jika kita mau muncul di halaman depan tanpa effort SEO yang panjang gitu, maka kita tinggal jalankan saja melalui iklan. Jadi ujung-ujungnya sih ketika kita berjalan dengan iklan adalah kalau punya uang, kalau punya kemampuan, kalau punya sumber daya yang lebih besar, maka akan difasilitasi oleh Google tampil di halaman yang paling atas. Nah, ini juga sebenarnya halaman paling atas ini kebetulan kita melihat contohnya hanya satu, tapi sebenarnya ini merupakan posisi seperti ini itu menjadi rebutan sebenarnya. Jadi ada kompetisi di belakangnya. Kompetisinya apa? Kompetisinya ketika kita melakukan bidding di platform iklan. Jadi berani berapa? Tergantung nih ya. Berani berapanya itu, misalkan biddingnya itu tergantung apa? Kalau misalkan apakah CPM, apakah CPC, atau ada juga yang biasanya untuk yang posisi teratas ini dibidding berdasarkan cost per kliknya. Nah, itu nanti akan kita bahas di ini berikutnya ya, slide berikutnya. Nah, kalau tadi saya sempat menyinggung tentang cookies, jadi memang pada umumnya iklan di
SEM ini bahkan berjalan menggunakan metode PPC atau pay per click. Jadi bayangkan kalau misalkan ada iklan, kemudian kita melakukan klik, di belakangnya ada argo yang jalan, misalnya. Bisa jadi cost per kliknya itu, kalau saat ini sih rata-rata saya pernah, yang pernah saya temukan umumnya di angka ya kurang lebih 1.000 ya untuk industri yang saya geluti, tapi bisa jauh di atas itu juga bisa, kemudian lebih rendah juga, tergantung industrinya sebenarnya gitu. Kebetulan saya di industri jasa keuangan. Jadi range-nya biasanya antara 1.500 sampai 5.000 itu masih oke lah. 5.000 ya pernah mungkin sekitar 9.000, 10.000 tergantung segmentasinya, tergantung targetingnya seperti apa. Ini akan membedakan nanti biayanya. Baik. Kita akan lanjut. Kemudian kalau kita sudah mengetahui pencarian iklan kita akan muncul di halaman pencarian seperti itu, maka perusahaan seperti apa sih yang sebaiknya berinvestasi kepada paid search, gitu ya? Nah, kalau ditanya yang cocok apa? Kalau yang cocok sebenarnya atau yang bisa menjalankan, bukan yang cocok ya, kita bisa menjalankan itu mulai dari usaha perorangan sampai UKM, bahkan sampai perusahaan dengan level yang besar gitu ya. Dari budgetnya yang mungkin di angka ratusan ribu sampai ke ratusan juta itu bisa menjalankan SEM. Nah, jadi karena SEM ini um, dijalankan dengan kekuatan budget gitu ya, karena ujung-ujungnya adalah iklan berjalan dengan kekuatan budget marketingnya. Kan tidak seperti SEO yang butuh waktu yang seperti saya sampaikan tadi. Biasanya kalau kita menjalankan SEO itu prosesnya pertama kita mengindeks dulu di hari pertama, kemudian di hari keduanya kita melakukan optimisasi di page-nya, optimisasi di domainnya, optimisasi secara keseluruhan interlinking di dalam page gitu ya, kemudian penulisan keyword. Setelah itu baru beranjak ke off page-nya. Off page-nya ini misalkan kita bangun backlink, kemudian kita bangun social science-nya, signage di sosial gitu ya, media sosial. Nah, seperti itu. Ini baru melakukan basic-nya dulu. Hasilnya belum tentu. Ketika kita pertama kali di hari pertama jalan, bisa jadi posisi website kita itu masih ada di halaman ke berapa, misalkan ke 10 misalnya. Ya otomatis nggak ada yang lihat, biasanya gitu ya. Kalau di beberapa tahun ke belakang sih biasanya terbatas ya, jadi terbatas sampai orang melihat biasanya umumnya di halaman sampai ke halaman 2 dan halaman 3 itu, setelah itu sudah sangat jarang yang akan terjadi traffic dari sana. Nah, jadi dari proses yang panjang itu, misalkan biasanya kita akan bilang kurang lebih 3 bulanan lah baru mulai akan ada tanda-tanda ini benar nggak jalannya gitu ya. Misalkan di bulan pertama, oh benar jalannya, kemudian naik 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 terus sampai ke halaman yang kita inginkan. Nah, kalau berbeda dengan SEO, SEM ini, ketika kita punya budget, kita setup page platformnya, kemudian kita punya kita tulis konten gitu ya, kita tulis konten copywriting iklannya gitu ya, karena bentuknya adalah semacam iklan baris sih sebenarnya yang relevan dengan yang dicari oleh audiens kita gitu. Ketika kita sudah setup itu, kemudian kita tentukan tujuan, kita pasang sebentar, nah langsung berikutnya sudah langsung jalan gitu ya. Gantung nih kita berhasil bidding paling atas, atau mungkin kalau nggak berhasil maka hasilnya misalnya kalah dengan kompetitor, misalkan kalahnya seberapa tinggi misalkan. Nah, kita akan muncul di
posisi kedua atau posisi ketiga atau posisi yang bawah. Biasanya untuk search engine menyediakan tiga posisi teratas untuk iklan. Tapi ini juga kemudian ada yang posisi bawah. Biasanya di tengah-tengah sampai yang sekarang ini sudah muncul jenis-jenis baru itu juga disusupin iklan. Intinya sih Google nggak mau kehilangan kesempatan untuk make money gitu ya, intinya gitu. Nah, kemudian biasanya jadi gini, tapi yang perlu diingat, jadi untuk entah itu mau jalan organik, mau jalan paid, logika dari digital marketingnya dulu. Ya, logika digital marketing yang perlu ditanamkan yang pertama adalah begini, bagaimana sih jalannya dari ketika kita menjalankan iklan itu? Yang pertama adalah iklan kita tayang. Oke. Setelah iklan kita tayang, maka yang kedua ada orang yang melihatnya. Orang yang melihat ini atau view biasanya disebut sebagai impression. Jadi berapa orang yang berhasil ditayangin, gitu ya, ditayangkan iklannya ke halaman atau ke tampilan monitornya dia. Jadi iklan tayang, kemudian ada impresi. Impresi ini menunjukkan iklan kita sudah berhasil tayang, tapi itu pun belum selesai sebenarnya. Setelah iklan tayang, maka yang ketiga harus ada kliknya dulu. Nah, kliknya ini, klik di iklan kita, supaya apa? Setelah terjadi klik, maka nantinya yang keempat adalah menghasilkan session di website kita. Session itu apa? Sesi itu apa? Ya, ketika orang sudah masuk ke user sudah masuk ke website kita, page-nya ke load gitu ya. Nah, itu sudah dianggap wah, udah kena nih. Kamu sudah berada di website saya. Ini itu. Tapi belum selesai. Yang kelima, ini mau ngapain dia di website? Nah, kalau lead generation, maka yang diharapkan adalah dia mengisi form, kemudian submit. Nah, itu baru dia akan disebut sebagai conversion, sebagai leads, konversi leads. Nah, apakah sampai di situ pekerjaan dari marketing? Belum. Jadi sampai ke konversi leads, setelah itu dia akan diproses di internal perusahaan sampai dia nanti akan menjadi klien, jadi akuisisi klien, jadi konversi ke klien. Itu 6. Apakah sudah selesai? Belum. Bisa lagi nanti terjadi misalnya setelah menjadi klien, kita akan engage supaya diretensi. Dia mau beli lagi, kita remarketing lagi produk-produk yang lain, misalkan seperti itu. Nah, jadi panjang sekali. Apakah sampai sini sudah selesai? Maka kita harus melihat juga berapa sih cost yang kita keluarkan, kemudian berapa revenue yang masuk, kemudian berapa keuntungannya. Nah, itu akan nanti menjadi return of advertising yang kita miliki. Itu menjadi performa kita. Kok panjang sekali? Ya, memang berbeda-beda. Kalau goals-nya adalah sampai awareness, ya, maka untuk display gitu ya, untuk tipe iklan display, hanya sampai ke impresi saja, itu sudah cukup. Kalau misalkan sampai ke konversi, maka sampai di konversi pun macam-macam. Konversi apakah sampai ke leads ataukah sampai ke klien. Jadi itu jangan dilupakan impresi, kemudian klik, kemudian sesi, kemudian conversion, gitu ya. Konversi ke terserah apapun goals-nya yang sudah ditetapkan. Nah, ini ada. Kalau impresi itu ada CPM, cost per mile impression, cost per 1000 kali tayangan. Gitu ya. Biasanya itu. Nanti kalau lama-kelamaan udah tahu CPM-mu berapa. Oh, CPM-nya segini. Oh, bisa ngomong. Ini murah, ini mahal. Sama juga dengan cost per click. Ya kan? CPC tadi. CPC-nya berapa? Oh, kalau kita menarget ini CPC-nya segini, kalau menarget itu CPC-nya ini sekian. Kalau industrinya A, CPC rata-ratanya segini, industri B, CPC rata-ratanya segini.
Jadi nanti kita dari sana pengetahuan itu bisa membuat semacam optimasi dan membuat persiapan penyusunan budget yang lebih bagus. Begitu. Saya akan lanjutkan dulu ya. Jadi kalau, oh ya ini, untuk platform SEM ini sebenarnya tidak hanya Google ya. Jadi search engine sendiri saat ini mungkin yang besar hanya Google, kemudian ada pengguna di Bing punyanya Microsoft. Tapi saya pikir nggak terlalu banyak juga. Kalau dulu ada Yahoo, kemudian Yahoo juga sudah collapse, sudah tutup, gitu ya. Kemudian kalau saat ini mungkin selain itu ada beberapa search engine dalam tanda kutip independen gitu ya, indie gitu ya, yang katanya sih nggak monetize gitu ya. Nah ini ada beberapa orang yang suka, ada yang tergantung preferensinya. Tapi pengguna terbesarnya jelas otomatis itu adalah Google. Gitu. Jadi kalau mau beriklan di search engine di SEM, ya jalan satu-satunya sepertinya saat ini sih Google. Nah, tapi kalau tadi semua level bisnis itu bisa menjalankan SEM, ada waktu yang tidak tepat untuk fokus di paid search. Seperti apa tuh? Nah, setidaknya ada dua kasus. Dan yang pertama adalah jika produknya ini sangat baru atau inovatif, jadi karena baru dan karena orang belum banyak yang tahu, maka akhirnya tidak banyak yang melakukan pencarian. Ya karena orang nggak banyak tahu, belum tentu orang bisa melakukan pencarian. Beda kalau misalkan khusus digital marketing online gitu, itu sudah umum gitu ya. Kalau misalkan kalau sekarang yang mungkin ada satu kecabangan ilmu nuklir misalkan yang sangat spesifik, nah itu berarti bisa jadi ya dalam bayangan saya peminatnya sangat sedikit, yang tahu yang sedikit karena itu tidak banyak jumlah pencarian bulanannya. Kalau jumlah pencarian bulanannya tidak banyak, maka ya bisa jadi istilahnya nggak spending karena memang kecil ininya, bukan masalah kita tidak punya uang, tapi nggak ada yang cari gitu. Itu ceritanya. Nah, kemudian yang kedua apa? Yang kedua adalah um, untuk beberapa sektor-sektor bisnis tertentu, gitu ya, iklan ini bisa jadi terlalu mahal. Terlalu mahal karena apa? Karena persaingannya sangat luar biasa, sangat ketat. Kebetulan saya berada di jasa keuangan, kemudian niche di produk-produk berjangka dan futures. Ini salah satu juga yang tingkat persaingannya tinggi. Nah, itu tinggal sekarang gini, kekuatan dengan budget yang kita miliki atau budget yang di apa, bisa dianggarkan atau bisa dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, jadi mesti dipikirkan lagi, cocok nggak di sana. Saya selain di perusahaan, saya juga pernah menjalankan sendiri. Jadi saya pernah background saya itu sebenarnya desain juga, kemudian pernah menjalankan jadi freelance photographer juga. Nah ini saya punya website, kemudian saya iklan-iklanin sendiri. Nah kalau seperti itu untuk industri-industri semacam itu ya yang dijalankan orang biasanya tingkat persaingannya nggak terlalu tinggi gitu. Nah, jadi masih affordable untuk dijalankan secara perorangan. Ceritanya gitu. Perusahaan pun tidak semuanya akan sanggup sih sebenarnya menjalankan seperti ini. Tergantung, akan melihat modeling bisnisnya. Cocok nggak? Biasanya kalau nggak berani investasi tinggi, gitu ya, atau tidak punya infrastruktur pendukung yang bagus di belakangnya, jadi beriklan dengan PT seperti ini juga akan percuma gitu. Jadi memang harus dilihat environment-nya harus mendukung juga. Nah,
Oke, sampai di situ penjelasan tentang paid search ya. Nanti kita kalau saya usahakan ada waktu untuk masuk ke sedikit apa ya semacam praktek atau contoh-contoh di platform ini. Yang kedua, kita masuk ke social media page. Nah, social media page ini kemarin kami menjelaskan seperti ini. Kalau kita jalankan sosial media ini secara organik, maka kesulitannya adalah seperti ini. Murah memang, tetapi untuk scalabilitasnya rendah. Scalability ini apa sih maksudnya? Ya, kalau kita menghasilkan impact yang besar, itu kecil sekali kemungkinannya. Karena apa? Yang pertama, kalau kita punya baru bikin sosial media, misalnya, dan sebagai ilustrasi mungkin seperti itu ya, kita baru bikin sosial media, kemudian kita lalu minta ke seluruh karyawan. Karyawannya isinya cuma sekitar 50. Gitu ya. Kita bikin woro-woro, HRD-nya bikin woro-woro supaya apa namanya supaya follow sosial medianya. Nah, dari 50 berapa yang akan apa yang akan follow, misalkan anggaplah sekitar 75% misalnya. Berarti kita akan dapat orang sekitar ya mungkin 30-an mungkin lah seperti itu. Bayangkan kalau kita melakukan posting, maka reach kita ya, reach posting kita ini hanya akan menjangkau ya seluas-luasnya, hanya akan menjangkau yang sejumlah dari follower kita itu. Nah, bagaimana caranya? Itu belum sampai ke target audiens yang kita inginkan. Misalkan calon klien, calon pengguna jasa, itu belum sampai ke sana. Maka effortnya harus perkelas lagi. Bagaimana caranya menghasilkan, mendatangkan traffic secara organik tadi ya, entah dengan kalau misalkan kita ada acara offline atau apa, ayo tolong follow masih segala macam begitu ya. Tapi ini pergerakannya biasanya akan sangat pelan sekali. Bagaimana caranya? Ya dibantu dengan sosial media page. Nah, saat di sini scalabilitasnya tinggi gitu ya. Kebayang ya kesulitannya kalau misalkan kita baru punya sosial media, pasti kita, oh followermu berapa? Gitu. Nah, jadi sosial media paid atau sosial media ads ini mengacu pada periklanan yang tersedia di platform sosial seperti Facebook, Instagram, saat ini ada Twitter atau X, kemudian ada TikTok, ya. Itu juga apa, dalam pengalaman saya efektif dan kami gunakan gitu ya untuk nggak cuma sampai di awareness, nggak cuma sampai di branding, tapi sampai ke um, lead generation, sampai ke klien sih sebenarnya, kami mendapatkan klien. Nah, jadi kalau sosial media ads ini kita dapat menargetkan pengguna ya berdasarkan demografinya dan ketertarikannya. Demografi dan ketertarikan itu bentuknya seperti apa? Jadi kalau misalkan demografi kita bisa 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 melakukan um, apa? Menarget misalnya yang pertama mau mau laki-laki atau mau perempuan, misalkan itu bisa dilakukan. Kemudian umurnya apakah 21, 18-21, kemudian apakah usianya yang di usia yang sudah lulus kerja sampai ke fresh graduate sampai ke apa pekerja-pekerja karyawan di pengalaman pertamanya, misalkan usia 22 sampai 25, itu bisa kita persempit sampai ke sana. Kemudian dari sisi kota misalkan atau geolokasinya, lokasi tempat tinggalnya atau lokasi dia terdeteksi, itu juga bisa. Jadi kita tidak tidak perlu melakukan, kalau misalkan budgetnya terbatas dan produk kita ternyata hanya ada di Jakarta misalkan atau ada di kota tertentu, kita nggak perlu beriklan satu Indonesia gitu ya. Bahkan di platform-platform seperti
Facebook gitu ya. Kita nanti akan ketika kita setup gitu ya, usia sekian sampai sekian, berbahasa Indonesia, bahasa Inggris, kemudian tinggalnya di Jakarta atau di kota tertentu, itu nanti akan tersedia. Jadi akan muncul estimasinya. Kira-kira berapa ribu atau berapa juta orang yang kemungkinan akan terpapar iklan kita. Gitu. Jadi audiensnya dia akan melakukan estimasi. Ini loh jumlah potensial audiens itu akan sekian. Berapa yang akan berhasil dipenetrasi ya tergantung besaran jumlah budget kita gitu. Gitu. Nah, untuk biddingnya biasanya menggunakan CPM atau CPC, jadi cost per impression atau cost per click. Gitu. Nah, seperti disampaikan tadi, jadi kalau seperti apa sih perusahaan yang sebaiknya berinvestasi ke dalam sosial media yang paid ini? Jadi karena dia ini memiliki karakter skalabilitasnya tinggi, maka disarankan sebenarnya berbagai macam perusahaan bisa mulai mencoba untuk berimplementasi ke sini. Tetapi jangan lupa, kalau kita misalkan ada eh, kita kenal ada Facebook, Instagram. Kalau Facebook, Instagram ini berjalan di Meta Ads ya, jadi satu gitu ya. Kita bisa pisahkan, tapi platform iklannya adalah Meta. Jadi kalau mau dua berjalan di dua-duanya bisa, atau kita mau spesifik di Instagram saja bisa, atau Facebook saja bisa, itu lewat Meta. Atau um, TikTok misalnya, ByteDance, atau lewat Twitter misalkan. Nah, tapi begini, masing-masing ini punya karakter penghuninya sendiri-sendiri atau karakter penggunanya sendiri-sendiri. Misalnya, sampai saat ini salah satu channel yang masih perform itu walaupun sering di underestimate ya sebenarnya itu adalah Facebook. Dia jumlah penggunanya besar gitu ya. Tapi sebenarnya declining sih sudah mulai turun. Karakternya akan berbeda. Pengguna aktifnya itu biasanya yang matang, yang agak tua-tua gitu ya. Modelnya akan seperti itu. Kalau ditanya sekarang misalkan anak muda zaman sekarang, apakah masih menggunakan Facebook? Bisa jadi punya gitu, tapi nggak pernah dipakai. Mereka mungkin sekarang lebih lebih enjoy kalau misalkan di Instagram atau mungkin di TikTok mungkin seperti itu. Nah, beda lagi kalau misalkan ke Twitter misalnya. Twitter ini lebih khusus lagi biasanya orang-orang yang punya pengguna Twitter ini punya karakternya sendiri. Jadi mereka suka baca timeline, suka scrolling timeline, suka apa dengan posting yang sangat terbatas mungkin ya. Kalau dulu sih cuman berapa 160 karakter, tapi sekarang sudah bisa lebih panjang lagi, bisa bikin thread like segala macam. Nah, tapi bentuknya adalah semacam posting-posting yang storytelling, tapi bentuknya adalah teks begitu. Walaupun image juga bisa gitu ya. Dan karakternya akan beda lagi. Nah, atau mungkin kalau kita beriklan di LinkedIn misalnya. LinkedIn ini yang merupakan sosial media juga. Nah ini karakternya juga berbeda. Orang yang aktif di LinkedIn ini adalah orang-orang yang lebih aware, lebih mencari tentang pengembangan karir, pengembangan profesi, dan mereka biasanya suka sharing-sharing konten-konten yang terkait dengan bidang pekerjaan secara profesional. Nah, ini beda lagi kan. Kalau misalkan kita sebagai HR di satu perusahaan, maka ya kita cocoknya minta ke tim digital marketing untuk beriklan di um, LinkedIn sih sebenarnya. Katanya beriklan di LinkedIn mahal. Iya relatif ya. Tapi memang karena jumlah audiensnya terbatas gitu ya, sangat kecil sebenarnya di LinkedIn itu. Jadi memiliki tingkat kesulitan tersendiri. Oh iya, jangan lupa ya,
teman-teman untuk menyempatkan di sela-sela sesi ini untuk absen ya. Karena seperti yang disampaikan oleh admin tadi, jika konsisten di 5 hari, maka akan ada kesempatan untuk mendapatkan sertifikat dari Edward. Gitu. Oke. Nah, untuk sosial media sendiri, jadi akan bagus gitu ya jika dikombinasikan dengan organik, jadi agar pertumbuhannya sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadi kita nggak perlu nunggu, tapi kita bisa mendapatkan traction, kemudian berkembang secara organik dengan lebih cepat sebenarnya gitu. Jadi harus ada kombinasi itu biasanya. Oke, saya coba akan lihat dulu. Betul, diingatkan untuk absen, seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Ayo kita lanjut dulu. Nah, contoh waktu yang tidak tepat untuk masuk ke sosial media paid. Seperti apa itu? Nah, ini adalah relatif cost antara paid search dan um, uh, relatif cost versus paid search gitu ya. Jadi jika Anda menjual produk yang sangat berbasis pada pengguna atau intensitas pengguna, mungkin paid search-nya merupakan channel yang lebih efektif. Ya, jadi gambar ini seperti apa sih? Kalau misalkan produk-produk yang apa mengandalkan visual gitu ya, maka cocok jika ditarik di um, platform yang juga mengandalkan visual, seperti misalkan Instagram, di mana orang bisa follow brand-brand yang mereka sukai gitu ya. Kemudian TikTok mungkin untuk mendapatkan nuansa yang lebih audio visual. Nah, ini lebih cocok kalau misalkan jalan di sana. Tetapi kalau misalnya nih perusahaan yang kayak kemarin siapa yang menanyakan ya, ada teman kita yang menanyakan kalau misalnya ini uh, alat-alat pertanian atau mungkin uh, semacam pupuk, maka ini cocoknya mungkin ya relatif ya lebih cocok gitu ya menggunakan search paid search. Karena apa? Ketika orang mencari hal seperti itu, dia secara insting sebenarnya tidak akan mencari image-nya, tidak akan tergugah dengan image-nya, gambarnya, tetapi tergugah dengan tujuan dia, kebutuhan dia yang biasanya disalurkan dengan cara ya dia searching gitu ke Google atau ke search engine. Misalnya pupuk murah atau pupuk NPK yang ditambah unsur-unsur tertentu, misalkan unsur khusus atau misalkan ya macam-macam, kurang lebih seperti itu. Ada kekhususan-kekhususan di dalam pencariannya gitu yang hanya bisa di dituangkan dalam bentuk tekstual gitu ya. Itu. Oke, kita akan lanjut. Nah, yang terakhir adalah ad networks. Ad networks itu apa sih sebenarnya? Ad networks itu adalah semacam jaringan iklan gitu ya. Jadi misalnya begini, mudahnya begini. Kalau di antara kita ada Mbak Anissa, Mbak Deva, kemudian Mbak Natasha, masing-masing ini punya website sendiri-sendiri gitu. Kemudian karena punya website, maka saya sebagai semacam agensi gitu ya. Kemudian saya berpikir bagaimana kalau misalkan saya ajak kerjasama aja Mbak Nisa, Mbak Deva, sama Mbak Natasha. Bentuknya dalam bentuk apa? Saya akan ya ini ilustrasi aja. Saya akan approach bilang seperti ini, Mbak, sayang loh, websitenya itu trafficnya tinggi, tetapi tidak dimonetize. Bagaimana cara monetize-nya? Tertarik nggak kalau misalkan ada duit
atau ada hasil sampingan yang bisa dihasilkan dari websitenya. Boleh. Oke, kalau seperti itu, yuk izinkan saya pasang iklan atau saya membeli slotnya. Saya bukan pasang iklan dulu, saya beli slotnya dulu. Jadi saya beli slotnya entah itu di paling atas, entah itu di samping kanan, samping kiri, atau bisa jadi nyaru sebagai native ads dengan teks misalkan di dalam website kita atau di dalam konten kita. Nah, gabungan dari ketiga websitenya ini, dari Mbak Nisa, Deva, kemudian Natasha ini, kemudian saya jual lagi, gitu ya, ke calon pemasang iklannya, misalkan perusahaan A. Nah, kemudian saya tawarkan, nih, saya punya sekian website, mau nggak beriklan di tempat saya? Nanti saya yang fasilitasin dengan platform iklan saya, gitu ya. Nanti kamu bisa pasang di website A, B, C, D, atau mungkin, tapi bayangkan sekarang juga sudah bukan cuman 3 orang ini saja yang punya website, tapi sudah ribuan bahkan ratusan ribu website yang saya kuasai, yang saya sudah kerjasama. Dan diantaranya ada website-website yang dengan traffic yang sangat tinggi, misalnya ada Detik, ada Kompas, ada Kontan, ada Tribun News, ada Kumparan, macam-macam. Dan bahkan sampai ke website-website personal, misalkan bentuknya blog juga bisa. Nah, tapi dengan ad networks ini dia memfasilitasi, sebenarnya bisa masangnya, misalkan maunya saya ke websitenya Mbak Nisa aja atau Mbak Deva aja, nah itu bisa. Nah, enaknya apa sebagai calon pengguna iklan seperti ini, pemasang iklan? Kalau ke belakang ya, mungkin sekitar 15 tahun ke belakang, kalau kita tahu ada website yang trafficnya tinggi, belum tentu kita bisa pasang iklan di sana dengan mudah. Kenapa begitu? Karena sebagai calon pasang iklan, saya mesti kontak ke adminnya, kontak satu-satu. Bayangkan kalau misalkan ada 100 website, saya harus buang email 100, atau saya mesti kontak lewat halaman kontak asnya, itu satu-satu. Itu beberapa tahun ke belakang saya menjalankan itu untuk kalau nggak salah untuk website Indonesia.travel kalau nggak salah itu. Nah, targetnya adalah website-website travel di Amerika Utara dan Eropa. Itu saya masih melakukan kontak pitching satu-satu gitu. Kemudian bagaimana cara pembayarannya, segala macam. Kalau ditransfernya kemana. Wah, itu luar biasa ribetnya. Nah, kalau seperti ini, dengan adanya ad network itu, kita jadi lebih mudah. Ya udah, yang ngurus semuanya sudah ad network ya. Nah, itu sebagai gambaran. Jadi ad networks itu berjalan dengan cara seperti itu. Biasanya bentuk inventorinya adalah bentuk inventorinya adalah display. Ya. Nah, kalau ini ada contohnya Tribun News. Nah, ini adalah contoh iklan dari ad networks. Apa sih kemudian ad networks itu apa aja? Banyak sekali. Ada ad pro, kemudian flat ad, macam-macam ya. Dan yang paling besar sebenarnya nggak usah khawatir, nggak usah ribet nyari macam-macam. Kalau kita masih jalannya perorangan, gunakan aja Google Display Network atau GDN. Nah, ini juga sudah terintegrasi dengan platform iklan di Google. Jadi di Google itu kita bisa pilih mau search search paid search atau mau pakai display. Bahkan sekarang ada YouTube yang juga produknya dia, bentuk iklannya video. Ceritanya gitu. Kemudian Pak tahu dari mana kalau ini dari ad networks, kalau misalkan melihat iklan seperti ini, ya biasanya ada semacam kotakan kecil gitu ya. Nah, ini ads, kemudian kita bisa klik sebenarnya itu siapa yang sedang menjalankan, dia sedang menggunakan inventory itu. Jadi kalau misalkan
infonya di situ Google Ads-nya, maka itu display sedang digunakan oleh Google Ads. Tapi kalau tidak ada yang semacam itu, benar-benar polos gitu ya, ya cuman bisa diklik aja tanpa ada embel-embel info macam-macam itu, maka bisa jadi si Tribun News ini atau publisher ini sedang menjalankan iklannya sendiri. Jadi dia punya sales-sales sendiri ya untuk memasarkan inventory di dalam iklannya ini, di dalam websitenya ini, gitu. Nah, oke. Sekarang perusahaan seperti apa yang sebaiknya berinvestasi ke dalam ad networks? Oke. Jadi ini cocok sebenarnya kalau perusahaannya sudah memiliki audiens yang luas gitu ya. Kemudian perusahaannya sudah menggunakan online marketing channel lainnya, dan perusahaan ini sedang berusaha meningkatkan brand awareness dan bukan menghasilkan direct conversion atau sales. Nah, kenapa seperti itu? Jadi kalau misalkan kita biasanya ad network itu karena dia basisnya adalah mengintrusi user pengguna gitu ya. Jadi kita lagi enak-enak eh, baca berita di misalnya di Detik, kemudian kita melihat ada iklan pop-up besar gitu, wah keganggu nih gitu ya. Bisa jadi dia melakukan klik walaupun intensinya itu minatnya belum terbangun sih sebetulnya, jadi baru klik aja gitu. Nah, biasanya tingkat click through rate-nya itu dari pengalaman saya ini, saya masih menjalankan iklan di Detik juga, biasanya kecil sekali click through rate-nya, itu kecil. Jadi kita akan buang impresi besar dengan hasil klik yang kecil gitu. Nah, kemudian setelah bayangkan ya, setelah impresinya dapat besar, click through rate-nya kecil, sessionnya apalagi, sessionnya biasanya akan lebih kecil lagi. Jadi di situ tingkat kesulitannya. Nah, yang kedua biasanya akan sulit melakukan capping atau melakukan segmentasi, melakukan target melakukan melakukan targeting di modeling seperti ad network ini. Walaupun beberapa ad network memang mengklaim bisa melakukan segmentasinya berdasarkan umur segala macam, tapi tidak akan seakurat ketika segmentasi itu ditambah dengan yang intensi berupa behavioral tadi. Jadi kalau pencarian gitu ya udah pasti niatnya memang cari gitu. Kalau ini macam-macam. Bahkan saya pernah menjalankan iklan display ini. Ini kalau beberapa tahun ke belakang itu sebelum optimize gitu ya, biasanya ketika jalan pertama kali salesnya pasti akan rame nih, akan ribut. Ributnya gimana? Dia akan ngomong gini, Pak, iklannya ini leads-nya ini nggak bagus nih, nggak bagus gimana? Iya, bahkan daftar gitu, iklannya leads-nya memang banyak, tetapi ternyata kualitasnya itu rendah. Ada yang sering saya ditemui malah deskripsinya seperti ini. Jadi ketika dihubungi orangnya gitu ya, leads-nya ini oleh sales, dia bilang saya nggak ngerasa ngeklik iklan gitu. Ternyata yang ngeklik itu entah itu anaknya, entah itu istrinya, itu macam-macam, bisa bermacam-macam ya. Jadi mungkin mereka sedang gantian gadget, atau mungkin lagi berada di komputer yang sama, atau mungkin berada di um, smart TV yang sama, bisa jadi seperti itu. Nah, kesulitannya biasanya akan seperti itu. Jadi kualitasnya biasanya kurang bagus. Tetapi untuk remarketing itu cocok. Jadi gunanya remarketing ini bagaimana? Ya karena kita kalau remarketing itu, jadi satu orang sudah masuk ke dalam website kita, kemudian tidak melakukan konversi, misalkan atau tidak melakukan aktivitas yang kita inginkan, kemudian kita mau kejar terus, kan kamu sudah pernah masuk ke dalam website, kenapa sih kok enggak? Oh mungkin penawarannya kurang menarik, yuk saya kejar terus. Nah ngejarnya ini kita menggunakan berbagai macam app.
network. Salah satunya adalah ad network tadi. Jadi bisa jadi saya habis out dari website tadi, websitenya misalkan saya mau lihat websitenya toko sepatu A, kemudian saya nggak jadi deh. Oke, setelah itu saya baca berita aja deh tentang pemilu. Tapi tiba-tiba muncul di situ. Ya saya kejar terus. Kamu mau didetik akan saya hantui, mau di mau di konten saya akan hantuin, saya mau di kumparan saya akan hantuin, kalau perlu sampai ke sosial medianya juga akan saya kejar terus. Bahkan ketika browsing misalkan kita menggunakan Android gitu ya, di Discovery itu misalkan, itu juga akan muncul iklannya gitu, ceritanya akan seperti itu. Nah, biasanya ad networks tidak digunakan sebagai opsi pertama. Jadi karena tingkat kesulitannya ini lumayan tinggi sebenarnya. Tingkat kesulitannya bukan masalah di teknisnya ya. Kalau teknisnya mungkin mudah karena ya udah ada yang sudah manage kok, ada yang sudah manage semua ad op-nya kok itu bisa berjalan. Yang penting kita punya uang bayar gitu ya. Tapi bukan itu. Tingkat kesulitannya itu adalah ya gunanya untuk apa? Kemudian siapa yang akan kita tampilkan iklan kita? Tingkat kesulitannya di sananya. Lebih ke tepat atau tidaknya penggunaan dari ad networks ini. Jadi kalau semuanya sudah dijalankan, mulai dari sosial media paid, kemudian SEM sudah dijalankan, ini baru nih. Sifatnya adalah perluasan channel. Jadi kita berusaha membuka channel baru menggunakan ad network, gitu misalkan gitu. Baik. Oke, kita sudah sampai di penghujung slide-nya sebenarnya ya. Nah, sampai di sini, apakah ada pertanyaan? Ini saya akan buka sesi tanya jawab sekarang. Nah, teman-teman boleh menanyakan apa aja ya terkait dengan presentasi yang sudah saya paparkan, atau mau tanya seputar pengalaman pribadi, atau ada kendala-kendala, atau mungkin kita bisa diskusi tentang macam-macam, tentang karir digital marketing juga boleh, tentang prospek digital marketing juga boleh, mau nanya tentang pengalaman juga boleh, macam-macam. Silakan. Apakah ada yang mau menggunakan sesinya? Kita masih punya Halo Bapak. waktu. Ya, silakan Mbak Deva. Siapa Mbak Halo Deva nih? Pak. Oke, Iya, saya izin bertanya Pak. ya. Eh, Mungkin Pak dari pengalaman Bapak nih, kira-kira efektifnya itu berapa lama sih Pak jangka waktu untuk menggunakan si PET ADS ini? Atau pada saat kondisi apa aja nih kita bisa pakai PET ADS ini gitu Pak? Itu Pak Eh, dari saya. Oke, Eh, Mbak Deva, saya koreksi ya. Jangan ADS. Saya agak bingung tadi ADS ini Oh, apa ads gitu. ya Pak Biasanya ya. biasanya ads. Ads Iya, itu paid ads. advertising. Iya, iya, ADS iya saya Pak. wah Sorry. langsung Maaf, kaget maaf nih. Pak. Saya udah keringat dingin nih. ADS ini apa lagi Iya, saya belum pernah dengar. Jadi maaf, gini, maaf Pak. eh percaya nggak percaya, ads terutama Google itu seperti candu sebenarnya. Jadi sekali kita sudah main di ads, kemungkinan keluarnya akan sulit gitu. Jadi kalau misalkan perusahaannya tidak komit untuk menjalankan digital marketing, itu memang harus clear dulu maunya ngapain gitu. Jadi sekalinya kita jalan di ads, ya kita akan sulit untuk keluar. Karena apa? Hasilnya bagus, hasilnya cepat gitu ya. Dan sekalinya kita berhenti gitu ya, tingkat kesulitannya nanti nambah lagi. Gitu. Kalau misalkan Google nih, saya sedang jalankan SEM. Kemudian ya, SEM ini search engine marketing tadi. Saya jalankan. Kemudian saya pending deh, saya stop misalkan. Eh, jangan gitu dulu. Saya koreksi dulu. Misalkan saya jalan SEM. Nah, biasanya dia akan butuh waktu dulu, learning dulu, butuh learning time dulu, algoritmanya ini. Jadi waktu yang tepat, kemudian spending yang tepat dari budget kita itu dipelajari dulu sama dia. Nah, biasanya waktunya berapa lama? Ya, bisa jadi seminggu, gitu. Bisa jadi segitu ya. Kemudian baru nanti setelah seminggu itu
baru nih mulai stabil. Tapi setelah stabil, kita nggak diam, Mbak. Kita melakukan optimasi terus. Ngapain aja, kita liatin satu-satu. Oh, ini yang bagus, kemudian apa yang bisa ditingkatkan. Jadi kita kita di dalam platform iklan, kita tuning terus. Sampai mungkin di minggu keempat atau di bulan kedua, itu baru kita mencapai titik yang, wah, ini saya mulai tenang nih. Udah apa cost per goals-nya apa, cost per leads-nya udah bagus, konversi sudah oke, gitu kan. Kemudian saya panteng terus tapi ini tetap dipantau terus. Ada kompetitor nggak? Kompetitornya ngapain? Kompetitornya bisa ngalahin bidding kita nggak? Misalkan seperti itu terus saja. Nah, kalau terus tiba-tiba gitu ya, kita nggak punya apa pemahaman tentang bagaimana mengelola budgetnya misalnya, tiba-tiba habis budgetnya atau nggak cukup misalkan gitu, saya mesti hentikan, saya berhenti aja deh misalnya seminggu gitu. Wah, itu kita mulai learning lagi gitu. Dan learning itu biasanya mahal dulu baru sampai titik optimasinya itu nanti butuh waktu. Jadi kalau misalkan kalau di seperti saya sepertinya ya, karena saya sudah di apa ada staff gitu ya, biasanya sudah ada page spesialisnya. Saya bilang, oke, okay, saya punya budget segini, ini kalkulasinya saya kalkulasi bisnisnya gitu ya. Misalkan kemudian ngelihat dari performance yang lalu itu seperti ini di bulan lalu misalnya, kemudian saya berikan di misalkan di Google sekian, di TikTok sekian, di Facebook sekian. Nah, biasanya saya akan tanya, gimana kalau misalkan saya jalan seperti ini, kemudian dipecah menjadi sekian sekian campaign, saya harus konsultasi karena saya sudah nggak setiap hari ada di dalam platform iklan. Saya akan tanya, misalkan kita hentikan di tanggal segini, biasanya itu sudah akhir bulan, terus mau pergantian bulan itu mesti pengajuan budget dulu, apa segala macam. Nah itu mesti dipikirkan itu. Ini apa staff saya udah wanti-wanti, Pak, boleh dihentikan tapi jangan lama-lama ya. Biasanya gitu. Kenapa? Ya itu tadi learning lagi gitu. Dan percaya nggak percaya, nih saya sudah 7-8 tahun nggak berhenti beriklan, jadi ads terus. Kalau ditanya kapan saat yang tepat atau bagaimana yang tepat gitu ya, ya ini saya sudah nggak berhenti ini, berhenti terus jalan terus. Tapi juga melakukan yang lain dikombinasi tadi dengan SEO, dengan yang organik. Tujuannya apa? Agar gini, apa cost yang tinggi tadi itu bisa sedikit teredam ya kalau misalkan organiknya bisa jalan gitu. Karena organik kan dalam tanda kutip zero budget ya sebenarnya ya, dalam tanda kutip lah ya gitu ya. Ya gitu kurang lebih penjelasan saya dari pengalaman sih gitu. Apa mau nanya berapa sih budgetnya? Bebas apa aja. Iya, Pak, saya sebenarnya belum sampai ke ads gitu sih, Pak. Karena kan Mm-mm. eh, ada tim sendiri ya yang ngatur untuk ads gitu. Mungkin pengen tahu aja gitu gambarannya seperti apa. Belum pernah buka-buka juga gitu, Pak. Tapi Oh iya, sebelumnya makasih betul betul banyak. betul. Baik, gimana? Iya, sebelumnya terima kasih banyak, Pak, atas jawabannya. Siap siap. Baik. Eh, Nah, ayo kita coba lihat ya sekarang. Kalau misalkan kita punya Google Ads misalnya, agak menakutkan dan kelihatan di awalnya ya. Ini bisa bisa dibuka sendiri sebenarnya akun. Oh ya, silakan. Siapa? Mas Dava atau Mbak Davanya? Silakan. Iya Pak, saya ada Faris Pak. Izin bertanya Pak, Iya, kira-kira gimana sih Pak strategi apa digital marketing untuk startup nih yang baru dibuat gitu Pak? startup ya. Iya Pak. Oke. Pertanyaan berikutnya. Startupnya em, sudah ada investornya atau masih bootstrap nih? Mungkin bisa dibilang
ada investor sih Pak? Oke. Nah, ini mesti hati-hati kalau bicara tentang startup gitu ya. Saya itu menjalankan 5 tahun ke belakang gitu ya. Saya itu saya masuk ke dalam sebuah perusahaan yang sebenarnya sudah eksis selama 20 tahun lebih sebenarnya. Perusahaannya perusahaan tua, gitu ya. Tapi dia baru mau jalan digital marketing. Ya ini saya memperlakukan channel digital ini sebagai startup, semi startup gitu. Walaupun nggak seperti itu ya. Itu akan berbeda kalau misalkan kita tahu sekarang ada startup yang baru jalan, perusahaannya juga baru jalan, belum profitable, kemudian sudah di backing oleh investor. Kenali dulu model bisnisnya, kenali dulu rencana bisnisnya, bisnis plan-nya, itu yang paling penting. Jadi kalau yang dari pengalaman saya, perusahaan itu sudah settle sebenarnya. Jadi merempun itu sebenarnya sudah akan make money gitu ya ceritanya. Tapi makin lama nggak bisa berhenti gitu, nggak bisa menolak perubahan zaman. Kompetitor-kompetitor lain main di digital. Nah akhirnya kita bentuk satu tim khusus kemudian untuk jalan digital marketing. Saya memperlakukan tim dan unit bisnis ini sebagai startup. Mulainya bagaimana? Oke, ya yang seperti paparan kemarin sih sebenarnya, mau menjalankan digital marketing itu untuk apa? Goals-nya, itu yang paling penting. Kemudian goals ini dibangun dari mana? Goals ini dibangun dari bisnis prosesnya. Jadi kalau di bisnis proses ini, jadi yang bisa saya ceritakan itu begini. Kita punya satu unit khusus, jadi berupa telemarketing gitu ya. Kemudian memasarkan produknya. Nah, telemarketing ini diberi bahan bakar, diberi bensinnya itu oleh tim digital marketing. Berupa apa? Berupa leads. Berarti modelingnya adalah lead generation yang akan di follow up oleh sales. Modelingnya adalah sales and marketing, marketing and sales gitu. Ya udah, kalau misalkan modelnya seperti itu, mau nggak mau, saya saya tergantung juga. Kedua tergantung dari sisi budgetnya. Budget saya gimana? Cukup nggak? Misalnya, kan kalau kita tahu ada awareness, kemudian ada consideration, dan ada conversion gitu ya. Perusahaan-perusahaan konvensional yang berbudget besar akan punya privilege untuk melakukan awareness. Buka seluas-luasnya dulu supaya perusahaannya sudah terkenal. Nah, gitu supaya dikenal. Nah, kalau perusahaan saya ini sebenarnya dia udah 20 tahun beroperasi, udah kenal orang gitu ya. Cuman kurang kompetitif itu aja. Orang tahu tapi nggak mau masuk ke situ. Nah, pain point-nya di situ. Itu yang berusaha saya perbaikin dulu. Jadi karena sudah ada brandnya sebenarnya sudah punya brand gitu, sudah punya brand image yang cukup bagus, maka kita langsung mainnya dari pengalaman saya ya, tidak semua bisa dipraktekkan, tidak semua cocok juga. Saya skip awareness, saya skip consideration, saya langsung main di conversion gitu ya. Jadi awal-awal itu hard ini dulu hard sell dulu, langsung ke unique selling propositionnya dulu. Nah, misalnya apa nih? Ya layanannya bagus, kemudian CS-nya 24 jam, harganya kompetitif, fee-nya kecil, model-model yang seperti itu dengan embel-embel 25 tahun 20 tahun lebih beroperasi di Indonesia. Nah, misalkan seperti itu. Nah, ketika ini sudah bisa jalan, ya, saya berusaha menjaga supaya nggak negatif-negatif banget gitu ya, nggak minus-minus banget ROI saya itu. Ya pasti akan minus gitu, tapi ya jangan sampai sedalam-dalamnya gitu. Ceritanya itu. Jadi di posisi manajer itu biasanya akan jagain itu. Jadi di budgetnya dengan bisnisnya. Itu kalau yang saya lakukan. Tapi ini akan berbeda kalau misalnya startup-nya sama sekali baru. Misalnya sebuah perusahaan AI misalkan.
baru berdiri ini 3 bulan yang lalu, tapi mau menjalankan digital marketing. Wah, gimana? Pertama, orang nggak tahu perusahaannya. Kedua, orang nggak tahu AI itu apa. Ini sedikit sekali yang sekarang itu tahu, gitu ya. Akan sakit sekali. Maka yang harus dilakukan justru kebalikannya. Kebalikannya itu bagaimana? Kebalikannya adalah harus bikin brand awareness dulu, gitu. Stepnya harus dijalankan. Awareness, consideration, awareness itu apa? Bikin supaya orang tahu ada perusahaan A ini yang menawarkan solusi atau menawarkan jasa apa, misalnya, gitu. Nah, sayangnya, gitu ya, menjalankan seperti itu harus ada komitmen dari investornya. Ya, tanya aja ke manajemennya, siap nggak misalkan menjalankan pemasaran sampai berdarah-darah dulu, gitu ya. Tapi sekian tahun ke depan baru nih nanti menuai hasilnya. Saya jadi ingat, saya juga pernah sebenarnya di startup, tapi startupnya itu generasi kedua. Jadi di tahun 2006, waktu itu saya berada di startup. Kalau pernah dengar Rumah 123, itu saya salah satu karyawan-karyawan awal waktu itu di 2006. Itu manajemen akan bilang seperti ini, investor kami kuat, gitu ya. Kami tidak make money selama 3 tahun, gitu ya. Itu sanggup, gitu. Dengan segala macam aktivitas permasarannya, aktivitas baik itu offline, ATL, BTL, above the line, below the line, maupun yang online-nya, kita berani, gitu. Itu untuk memasarkan, memperkuat brandnya dulu, memperkuat awareness terhadap brandnya dulu. Nah, tapi bijak-bijak juga sebenarnya. Kalau misalnya ini perorangan, startupnya perorangan, maka ya harus pintar-pintar dijalankan. Bisa dengan organik-organiknya dulu, yang bisa disambil, walaupun ya itu tadi tantangannya adalah scalability-nya agak biasanya landai ya, agak sulit. Begitu sih Mas Dava, kalau dari pengalaman saya tidak akan bisa memberikan jawaban yang pasti benar 100%. Jadi ini berdasarkan pengalaman saya aja. Saya nggak tahu juga startupnya modelnya seperti apa. Apakah bisa langsung dicocok dengan kebutuhannya. Tapi hati-hati ya. Biasanya begitu. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak atas jawabannya. Ngobrol tentang startup juga nih. Wah, kita cek overtime nih. Ngobrol tentang overtime. Ngobrol tentang startup. 7 tahun ke belakang itu saya masuk di sebuah perusahaan jasa keuangan baru. Saya menggantikan manajer yang lama, gitu ya. Dalam kondisi bleeding. Jadi perusahaan baru berjalan 1,5 tahun, tapi langsung melihat gini, ya itu tadi kekuatannya seberapa komitmen manajemennya terhadap startupnya itu juga perlu dilihat, Mas. 1,5 tahun udah mulai berubah lagi, itu minus terus akhirnya manajer lama ini nggak kuat, dia cabut. Kemudian saya masuk ke dalam sana, kemudian mulai membenahin satu-satu marketing channelnya apa aja, kita mitigasi satu-satu. Tapi percaya nggak, 3 bulan pertama saya bekerja di sana, mungkin tidur saya itu nggak nyenyak. Karena apa? Ya karena merasa bebannya itu luar biasa, gitu ya. Karena begini, ingat ya, lagi-lagi digital marketing itu marketing. Yang mana marketing biasanya di dalam suatu perusahaan adalah cost-nya itu paling tinggi. Saya nggak bilang beban sih, ya beban cost marketingnya itu biasanya ya besar. Jadi hati-hati di situ. Kalau kita salah melangkah, kita nggak punya goals, terus asal buang-buang aja, biasanya posisi-posisi marketing ini akan rawan, begitu. Jadi kita mesti pintar-pintar. Tapi seru kok untuk jadi marketing dan digital marketing. Oke, waduh, kita jadi nggak sempat ini ya, karena sudah overtime sekali. Ini biasanya saya akan komentari nih sama teman-teman admin. Oke,
kita cukupkan dulu ya sesinya sampai di sini. Teman-teman kalau misalkan ingin terkoneksi dengan saya, bisa cari saya di LinkedIn. Langsung aja kalau mau diskusi tentang macam-macam, saya terbuka untuk sharing-sharing pengalaman seperti itu. Kalau teman-teman ada yang mau lanjut nanti dengan sesi bootcamp atau apapun sesi kelas-kelas di digital marketing di AdWorks, mungkin bisa mempertimbangkan kalau memang cocok boleh cari nanti nama saya gitu. Semoga sesi presentasi dan sharing yang singkat ini bisa ada manfaatnya untuk teman-teman dan semoga sukses untuk karirnya ke depan. Terima kasih. Selamat malam. Jangan lupa absen. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak. Selamat Terima malam. kasih Pak. Selamat malam Pak.